Baik, para mahasiswa sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan kembali membahas beberapa hal ya berkaitan dengan mata kuliah hukum konstitusi ini. Baik, pada pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai sejarah konstitusi ya. Nah, sebetulnya ini adalah sambungan daripada materi yang sebelumnya. Jika pada yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai asal mula adanya gagasan konstitusi itu, tentu ini tidak bisa dilepaskan daripada sejarah konstitusi itu ya. Nanti kita akan berbicara juga bagaimana konteks konstitusionalisme ya. Konstitusionalisme ini adalah sebuah negara yang menggunakan atau melakukan demokrasi konstitusional. Jadi dia adalah negara yang menerapkan konstitusi. Nah, salah satunya adalah untuk membatasi kewenangan kekuasaan, kemudian juga untuk mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan, mengarahkan dan menjamin kemerdekaan dan hak-hak daripada warga negaranya. Dalam arti ya untuk menjamin antara pemerintah dan yang diperintah, dan juga pemimpin yang dipimpin. Nah, itu konstitusionalisme ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh di pertemuan selanjutnya. Sejarah ya, sejarah konstitusi. Seperti yang disebutkan bahwa ini berkaitan erat dengan materi yang sebelumnya, bahwa kita sudah berbicara tentang asal mula sebuah gagasan konstitusi itu ada. Sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai kedudukan konstitusi tersebut. Nah, ini kedudukan konstitusi ini tidak lepas daripada gagasan-gagasan konstitusi yang telah ada menjadi gagasan pada beberapa dekade sebelumnya. Sekiranya untuk kedudukan konstitusi itu terbagi pada 3 hal sesuai dengan tujuan dan juga isi daripada sebuah konstitusi. Yang pertama adalah untuk membatasi atau pembatasan kekuasaan. Karena gagasan konstitusi ini lahir dari awal mulanya adalah sebagai bentuk ketidaksukaan atau misalkan sebagai bentuk ketidaksenangan dan sebagai bentuk muak daripada warga masyarakat yang dipimpin oleh pemerintahan atau sebuah raja yang dianggap melakukan abuse of power ya. Nah, jadi ketika ada sebuah pimpinan atau pemerintahan yang melakukan abuse of power, maka disitulah masyarakat atau warga masyarakat merasa perlu adanya sebuah aturan yang memang yang intinya dia melakukan menjadi pembatas kekuasaan daripada pimpinan atau pemerintahan tersebut. Nah, supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan ya. Kemudian kedudukan yang kedua adalah sebagai pengatur kekuasaan. Nah, ini sangat erat hubungannya antara pembatasan kekuasaan dengan pengaturan kekuasaan. Kenapa pengaturan kekuasaan ini harus diatur? Karena ya namanya kekuasaan itu tidak hanya cukup dengan dibatasi kan itu. Ketika ada batasan maka berarti di situ harus ada rambu-rambu atau aturan main. Bagaimana seharusnya sebuah kekuasaan itu dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan. Nah, ketika pengaturan kekuasaan itu dilakukan, maka yang terjadi tetap walaupun dibatasi kekuasaan itu dari dalam zona atau variabel kekuasaan tersebut, nanti pemegang kekuasaan akan bertindak sesuka hati asal tidak melanggar kepada batasan kekuasaan tersebut. Maka ini perlu untuk dilakukan pengaturan ya. Nah, ini fungsinya daripada sebuah konstitusi tersebut. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada penyamaan HAM. Nah, ini poin penting ya, poin pentingnya. Sebuah konstitusi itu adalah untuk menjaga dan menyelamatkan apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini sangat sakral ya. Sangat sakral dan
harus dijaga keberadaannya. Nah, ketika HAM ini dicederai atau dirampas, maka ini kedua poin ini yang menjadi alat kekangnya. Nah, ini dia, maka supaya tidak merusak HAM ini, maka kekuasaan tersebut harus dibatasi dan kekuasaan tersebut harus diatur ya, supaya tidak terjadi perampasan terhadap hak asasi manusia. Itu berbicara tentang kedudukan konstitusi, saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya para mahasiswa sekalian, lalu kita akan membahas mengenai sejarah ya, sejarah awal mula konstitusi. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hal ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Namun kita akan kupas kembali ya. Nah, lagi-lagi para sekalian, Yunani ini merupakan salah satu kota ya, polis, atau seiring dengan perkembangan zaman dia menjadi sebuah negara yang dimana di sini banyak melahirkan para pemikir atau filosof dalam berbagai hal. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa pemikir atau filosof-filosof kritis ini lahir karena satu keadaan yang dirasa perlu, gitu kan. Satu keadaan yang di situ tidak diinginkan, maka merasa perlu untuk mengkritisi sebuah hal tersebut agar tidak terjadi atau agar sebuah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Nah, khusus dalam konstitusi ada beberapa pemikir yang memang dianggap memiliki kontribusi gagasannya dalam hukum konstitusi tersebut. Pertama adalah Socrates, dia ada pada tahun 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Dia merupakan seorang filosof yang terkenal dengan beritanya dan berakhir dengan dakwaan hukum mati ya, karena dianggap tidak sejalan dengan paham ketika itu. Yang salah satunya dianggap menghina dewa-dewa mereka, kemudian yang dianggap merusak moral kaum muda, Socrates. Nah, Socrates ini gagasan konstitusinya dia tidak membuat atau tidak dibukukan ketika itu. Nah, namun Socrates ini bersama-sama dengan muridnya Plato ini hampir sejaman ya, sejaman antara Plato dengan Socrates. Nah, Plato ini merupakan murid daripada Socrates. Jadi apapun yang menjadi gagasan seorang Socrates, dia dicatat dalam sebuah buku. Maka ada sebuah buku yang diterbitkan oleh dibukukan oleh Plato ini yang disebut dengan buku judul yang terkenal adalah De Republik, kemudian ada Politikos dan ada Nomo ya. Nah, buku De Republik yang paling terkenal itu salah satunya adalah berisi tentang gagasan-gagasan seorang Socrates. Nah, karena Plato ini sebagai pelengkap ya, pelengkap dari pemikiran-pemikiran seorang gurunya, yang salah satunya adalah mengenai politeia. Politeia ini dia bisa tentang bagaimana kehidupan demokrasi atau cara bernegara yang lebih baik untuk mengutamakan kepentingan umum. Kemudian ada Nomo ya, Nomo ini salah satu yang dianggap gagasan sebuah konstitusi itu. Maka di Nomo ini yang berarti pengaturan atau peraturan dasar tentang ya tadi, yang pada esensinya adalah untuk membatasi kekuasaan pemegang kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah menjamin hak-hak warga negara atau warga masyarakat ketika itu. Nah, selanjutnya dipertegas kembali oleh murid daripada Plato, Aristoteles. Ini pada 384 sampai 322 sebelum Masehi ya. Dia memiliki sebuah buku yang berjudul Politik ya. Begitupun dengan Aristoteles, sama halnya dengan Plato ya. Dia tetap mempertegas gagasan-gagasan yang telah diutarakan terlebih dahulu oleh guru-guru mereka. Nah, maka sebetulnya sejarah awal mula gagasan konstitusi itu sudah ada sejak zaman Yunani purba itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas kembali ya mengenai awal mula gagasan konstitusi.
Nah, ada yang menyebutkan bahwa awal mula gagasan konstitusi itu berasal dari Prancis. Nah, kemudian ada yang mengatakan daripada asal mula gagasan konstitusi itu dari Inggris, atau ada yang mengatakan asal mula konstitusi itu dari Amerika Serikat ya. Nah, para sekalian, ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa asal mula gagasan konstitusi itu sebetulnya itu bermula dari Inggris. Nah, ketika itu Oliver Cromwell, dia merupakan birokrat kerajaan ketika itu. Pada tahun 1599 sampai 1658 dia mengatakan ada undang-undang dasar dengan istilah The Instrument of Government. Nah, dengan begitu dia seolah-olah konotasinya sama dengan hukum konstitusi. Nah, konon katanya ketika gagasan ini dibuat oleh Oliver Cromwell, itu diadopsi oleh Amerika Serikat. Nah, oleh Amerika Serikat pada tahun 1778. Nah, setelah itu ada adopsi kembali yang dilakukan oleh Lafayette pada tahun 1789 dari Prancis. Nah, keunggulan Prancis ini dia mampu mengembangkan hukum konstitusi sehingga lebih kompleks ketimbang negara-negara sebelumnya yang dianggap dalam sumber ini adalah penemu terlebih dahulu gagasan konstitusi tersebut, yakni Amerika Serikat ataupun Inggris. Nah, maka ada yang mengatakan bahwa Prancis ini sebagai laboratoriumnya pembuatan hukum konstitusi karena yang dianggap paling kompleks. Nah, itu salah satu sumber mengatakan demikian ya. Nah, kemudian berbicara tentang konstitusionalisme. Ya. Jadi konstitusionalisme itu adalah negara yang menggunakan dasar-dasar atau menggunakan nilai-nilai konstitusi. Nah, ini ada sejarah juga siapa yang pertama kali memakai hukum konstitusi dalam pelaksanaan kegiatan bernegaranya. Nah, sumber mengatakan bahwa ini ada beberapa literatur ya. Pertama di Inggris. Di Inggris itu Inggris memiliki Constitution of Clarendon pada tahun 1164. Ini merupakan piagam yang dideklarasikan oleh Raja Henry yang kedua ya pada bulan Januari tahun 1164, yang pada isinya dia adalah membatasi kewenangan-kewenangan peradilan gereja ketika itu yang dianggap terlalu mendominasi. Nah, salah satu bentuk ketidaksenangan atau sikap yang ditunjukkan oleh Inggris ini adalah deklarasikannya konstitusi Clarendon ini untuk menangkal atau membatasi kewenangan-kewenangan peradilan gereja di Inggris ketika itu. Nah, kemudian yang kedua ada Magna Carta ya pada tahun 1255. Nah, ini Magna Carta ini salah satunya adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh bangsawan Inggris terhadap raja ketika itu yang dianggap oleh mereka terlalu mengeksploitasi terhadap kaum bangsawan. Yang salah satunya adalah mengambil pungutan-pungutan, kemudian juga mengambil iuran terhadap kaum bangsawan yang dilakukan oleh raja dengan cara paksa dan tidak transparan. Nah, Magna Carta dalam salah satunya adalah berisi tuntutan para kaum bangsawan ketika itu menuntut hak transparansi dan interpelasi terhadap raja ketika itu. Nah, kemudian isinya juga dia berbicara mengenai bahwa kerajaan tidak bisa mengambil atau memungut ya pungutan-pungutan terhadap kaum bangsawan tanpa persetujuan daripada kaum bangsawan itu sendiri. Nah, ini semacam ada pembentengan ya kaum bangsawan terhadap kerajaan yang tengah berkuasa ketika itu di Inggris. Nah, itu yang pertama. Ini sangat jauh ya, tahun 1164. Nah, kemudian yang kedua ada di Amerika Serikat.
Nah, ketika deklarasi-deklarasi yang dilakukan di Inggris ini, itu pun dilakukan oleh masyarakat Amerika Serikat. Nah, deklarasi yang pertama dilakukan oleh Amerika Serikat adalah Declaration of Independence pada tahun 1776. Ini isinya adalah berbicara tentang kemerdekaan hak asasi manusia. Jadi, deklarasi independen ini yang terjadi di Amerika Serikat, dia lebih mengedepankan hak asasi manusia, hak warga, dan kesamaan hak warga dan jaminannya. Nah, begitupun dengan Bill of Rights. Bill of Rights juga ini merupakan tuntutan warga masyarakat, berbicara tentang kemerdekaan dan kebebasan warga negaranya pada tahun 1778. Di Amerika Serikat seperti itu, dan selanjutnya ada di Prancis ya. Nah, Prancis ini ada revolusi yang terkenal ya, revolusi Prancis pada tahun 1789. Nah, yang terkenal dengan semua Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pada tahun 1789. Begitupun dengan revolusi Prancis, dia deklarasi tentang hak asasi manusia. Nah, jadi kesamaan, derajat, martabat, harkat, dan juga jaminan terhadap hak asasi manusia warga masyarakat yang ada di Prancis. Nah, para sekalian, jika melihat kepada sejarah penggunaan gagasan ataupun konstitusionalisme di negara-negara yang tiga ini, yakni Inggris, Amerika Serikat, dan juga Prancis, saya kira sejarah yang ini ada benarnya juga. Namun ya lagi-lagi karena Inggris ini merupakan negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon gitu kan, tidak tertulis ya, maka dianggap beberapa orang sulit untuk membuktikannya ya. Nah ini ada beberapa tokoh sarjana hukum ya, tokoh-tokoh sarjana hukum. Untuk Anglo-Saxon ada A.V. dia terkenal dengan Rule of Law. Kemudian ada Eropa kontinental, terkenal dengan Rechtsstaat, negara hukum. Kalau Eropa kontinental dia lebih kepada kodifikasi hukum ya, hukum tertulis. Sedangkan Anglo-Saxon dia lebih kepada hukum tidak tertulis. Ada tokohnya Immanuel Kant, Laban, Julius Caesar, dan Fichte kan, seperti itu. Terakhir di sini ada Documentary Constitution. Nah ini ada yang cukup menarik, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertama, negara manakah, siapakah yang pertama kali menggunakan gagasan konstitusi tersebut? Saya mencantumkan di sini Piagam Madinah ya, Piagam Madinah atau Sahifah Madinah, karena ini merupakan saya anggap sebagai konstitusi tertua di dunia pada tahun 622 Masehi. Nah, ini sangat lama sekali ya, jauh sebelum Amerika, Inggris, dan juga Prancis sudah ada. Namun ini masih terjadi tarik ulur, artinya masih terjadi pandangan para tokoh atau para sarjana hukum, ada yang menerima, ada yang tidak, dengan berbagai alasan. Dan salah satu alasan tidak menerimanya adalah bahwa dalam Piagam Madinah itu tidak diatur mengenai pembagian kekuasaan. Nah, nanti kita akan kupas di pertemuan selanjutnya mengenai Piagam Madinah ya. Nah, mungkin ini bisa dibaca oleh teman-teman sekalian, beberapa dokumen-dokumen konstitusi di beberapa negara ya, lengkap dengan tahun-tahun. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Nanti selebihnya kita akan diskusikan di forum diskusi yang telah disediakan. Sampai jumpa yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.